Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Alfa Frozen Mart dalam acara AFM Frostcast. Cukup melihat dan mendengar, jadi pengalaman. Untuk kali ini saya ingin mengutip sejarah dari Alfa Frozen Mart. Jadi bagaimana sih kok Alfa Frozen Mart ini bisa segede ini, bisa sesukses ini? Apa sih kunci suksesnya dari Bapak Akhyar kok bisa mempunyai toko segede ini, toko sebanyak ini, ya, bisa sampai beberapa cabang, ya, termasuk alhamdulillah untuk saat ini kita punya outlet di Alfa Frozen Mart ada 14 cabang. Itu apa kunci suksesnya? Untuk kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, ya, yaitu dari Ibunda Bapak Akhyar, ya. Ibu, boleh perkenalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh perkenalan Ibu, namanya siapa? Namanya Aspia. Aspia. Dari mana Ibu? Dari Lamongan. Dari Lamongan teman-teman. Dari Lamongan, sebutannya apa? Menyok. Jadi Pak Akhyar itu asalnya dari Lamongan. Nah, ini saya kedatangan dari Ibunda langsung, dari Bapak Akhyar. Nah, jadi Bapak Akhyar itu aslinya dari Lamongan. Ya, jadi kita kedatangan dari ibunya. Jadi pekerjaan ibu itu apa Ibu? Boleh diceritakan sama teman-teman sedulur AFM biar pada tahu. Saya ini jualan sembako di rumah. Sambil ngomong. Oh, jadi jualan sembako sambil ngomong. Ya. Oh gitu. Udah berapa lama Ibu jenengan jual itu, Bu? Sudah lama. Sudah lama. Masih anak saya Akhyar itu masih kecil. Oh, jadi jenengan jualan sembako itu dari Pak Akhyar waktu masih kecil? Ya, masih kecil. Sampai sekarang, Bu? Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang ibunya dari Pak Akhyar itu jualan sembako. Ngomong-ngomong, Pak Akhyar itu anak keberapa sih, Bu? Dari berapa saudara Pak Akhyar? Saudara 11. Saudaranya 11. Iya, anak pertama. Anak pertama dari 11 saudara. Iya. Mungkin bisa diceritakan Ibu, sosok seorang Pak Akhyar itu seperti apa sih, Bu? Ya, anaknya itu yang baik, penurut, suka bantu orang tua. Bantu ke pasar, ke sawah, sempat jualan mainan. Jualan mainan? Itu, ya. Jualan mainan seperti apa itu, Bu? Seperti ya tebak-tebakan, gambar-gambar, lilin, ya itu. Oh, berarti Pak Akhyar itu dari kecil udah mempunyai jiwa-jiwa yang seorang pembisnis mungkin? Iya. Oh, suka berdagang. Iya. Ibaratnya ya suka memutarkan uang gitu, iya. Mungkin ada lagi, Bu, aktivitas dari Pak Akhyar ketika masih kecil itu apa? Mungkin selain jualan, apa mungkin ada lagi? Ya, jualan itu, sekolah 3 sampai SMP itu bantu orang tua di pasar, beli apa-apa itu, membantu di sawah, di sambil jualan itu anaknya. Jadi Pak Akhyar itu juga sambil sekolah, Ibu? Ya, sekolah SD sampai SMP. SD sampai SMP sekolah. Dan juga disambi jualan juga? Iya. Oh, jadi sekolah, di sisi lain Pak Akhyar itu sekolah, dia juga membantu jualan dan juga dia ke sawah juga? Ke sawah, ke pasar, membeli apa itu aja. Oh, membeli keperluan dari sembako jenengan itu nggih? Iya. Oh, itu. Jadi sekolah
sebelum sekolah dia berangkat ke pasar gitu Bu? Apa gimana tuh Bu? Ya, berangkat ke pasar. Jadi pagi-pagi berangkat ke pasar sebelum sekolah. Sebelum sekolah. Lalu ke sawahnya itu gimana Bu? Waktu kapan tuh? Ya udah pulang sekolah. Oh, pulang sekolah. Tuh bantu. Gitu. Jadi dari bapaknya Bu, yang ke sawah siapa Bu? Bapaknya. Bapaknya ke sawah. Jadi sebelum Pak Ayah berangkat sekolah dia itu kulaan, ya. Jadi pembekalan untuk apa yang nanti dijual oleh ibunya. Ya. Dia pun juga sangat baik, ya, membantu orang tuanya berjualan dulu. Dan udah selesai nanti dia berangkat sekolah, sampai sekolah udah selesai dia berangkat ke sawah, gitu Bu ya? Iya. Oh, jadi sampai sore itu Bu biasanya Bu ke sawah. Sampai kapan Ibu ke sawahnya ini Bu? Ke sawah ya sebentar, ada panen itu dibawa pulang. Udah itu mengaji anaknya. Oh, jadi sehabis di sawah dia juga ada aktivitas ngaji juga Bu? Iya. Oh, ada aktivitas ngaji juga ternyata. Di seorang Pak Ahyar itu emang dari kecil sudah diajari Bu ya, diajari dari caranya dia berjual, dia membantu ke pasar, dia ke sawah Bu ya. Sangat bagus kesannya untuk seorang Bapak Ahyar di masa kecilnya. Ibu, lalu dengar-dengar Pak Ahyar itu berarti sekolahnya itu tamatan sekolah apa Bu? SMP. Sampai SMP? Iya. Pak Ahyar. Sampai kelas berapa nih Bu? Ya 3 tahun. Oh, sampai 3, sampai kelas 3 sampai kelas lulus. Oh, jadi Pak Ahyar itu lulusan tamat SMP. Iya. Oh, SMP. Lalu dengar-dengar saya itu pernah dengar Pak Ahyar itu katanya mondok Ibu. Apa benar Bu? Iya, mondok. Mondok di Balung Jeruk. Mondok di Balung Jeruk. Oh, begitu. Berarti setelah dia SMP lulus lalu melanjutkan ke pondok. Ke pondok 1,5 tahun. 1,5 tahun. Lalu? Ya. Lalu ditugaskan guru ngaji di Batang atau di Pati 2 tahun. Oh, jadi tugasnya itu di Batang dulu Bu ya? Iya. Di Batang. Di Pati 2 lalu tahun. habis itu Batang selesai dia tugas lagi di kelompok Pati, di kota Pati. Iya. Selama berapa tahun Ibu Bu? 2 tahun. Di Pati dan di Batang 2 tahun. Gitu, di Batang 2 tahun. 1 tahun di Pati 1 tahun. Di Batang itu 1 tahun, Iya. lalu lanjut di Kota Pati 2 tahun. 1 tahun. 1 tahun juga. Iya. Oh, 1 tahun di Batang dan 1 tahun di Pati. Oh, sempat seperti pulang. Ini kulak sarung di sini, ya, bawa sarung di sini dibawa pulang. Oh, kulaan sarung. Kulaan sarung di sini, sempat dibawa pulang, dijual di rumah. Oh, jadi dijual di rumah gitu? Iya, dijual di rumah keliling. Oh, karena mungkin pas waktu di Batang itu kita ada pabrik mungkin Bu ya, ada jualan sarung dan dia beli sarung di sini, kulaan di Batang. Lalu dijual lagi di Lamongan. Di Lamongan. Oh, seperti itu, dikelilingkan Bu ya. Iya. Bergerilya. Oh, gitu. Iya. Sangat bener-bener ada jiwa pembisnis Bu ya. Iya. Dari kecil waktu dia tugas pun juga ada Bu ya. Iya. Oh, jadi setelah Pak Ahyar dari Pati itu lalu kemana lagi itu Bu? Lalu anaknya itu kembali mondok lagi. Mondok lagi? Iya. Habis dari Pati tugas mondok lagi? Mondok lagi, mencari ilmu lagi. Begitu, okay. Di Kediri 1 tahun. Di Kediri 1 tahun mondok lagi. Iya. Terus Ibu? Ditugaskan di Lampung dan Surabaya 2 tahun. 2 tahun. Iya. Jadi setelah mondok lagi di Kediri 1 tahun, Pak Ahyar itu juga ditugaskan lagi di guru ngaji di Lampung dan di Surabaya. Di Lampung. Di Surabaya. Habis Lampung selesai di Surabaya. Iya. Oh, jadi ada
4 Bu ya tugas Bu ya? Iya, 4 Pertama tahun. di Batang, lalu lanjut lagi di Pati, setelah itu mondok lagi. Mondok lagi 1 Mondok tahun. lagi di Kediri 1 tahun. 1 tahun. Dan dilanjut lagi di Lampung. Lampung dan di Surabaya. Oh, dan Surabaya. Iya. Oke. Di Surabaya itu ada kerjaan sosis. Ada kerjaan sosis Iya, waktu di Surabaya. di Surabaya. Oh, jadi waktu di tugasannya Iya. dia di belajar belajar sosis apa gimana, Bu? sosis, ya, jual sosis. Anaknya itu kok ulat, sergap, jujur, terus dibawa di Cirebon. Gitu. Jualan sosis. Sempat ada orang di jalan tanya gini, Mbak ya anaknya dibawa kemana? Di Cirebon. Nah, jualan apa? Jualan sosis di sana. Dulu ada orang jualan sosis di sana, kembali tidak laku. Gitu. Ya mudah-mudahan anak saya di sana laku, banyak rezekinya, paling barokah. Saya itu buat gitu. Jadi awal Pak Ahyar kenal dengan sosis itu di Surabaya. Di Surabaya. Belajar sosis lalu jualan di Cirebon. Di Cirebon ya. Oh begitu. Jadi dia itu kenal pada waktu tugas di Surabaya. Surabaya Bu, ya? ya. Kira-kira tahu Bu, tahun berapa itu Bu? Waktu di Surabaya itu Bu? Kali. Oh lupa. Udah lama banget berarti Bu. Ya? Iya. Oh begitu. Jadi lalu ada apa? Lalu ada lagi Bu kesan dari Pak Ahyar Bu pas waktu mulai merintis apa, dia nggak bingung dia mau seperti apa, lalu jenengan mungkin kangen jauh gimana itu Bu? Ya, sabar aja, dilakoni. Saya ya gitu, ya saya doakan mudah-mudahan anak saya kerja di sana, jualan sosis, udah banyak rezekinya, aman selamat lancar barokah. Saya ya gitu. Tiap malam ya saya doakan gitu. Tiap malam saya doakan. Itu jadi untuk teman-teman di luar sana, jadi termasuk Pak Ahyar bisa sesukses ini mempunyai beberapa usaha, itu tidak lain dan tidak bukan itu ada doa yang selalu diberikan oleh orang tua. Dari ibunya. Berawal dia tuh nggak tahu, tapi Pak Ahyar tuh didoakan oleh orang tua. Dia ada doa restu dari orang tua. Dia semoga diberikan kelancaran, diberikan mudah dan barokah gitu Bu ya. Iya. Jadi tidak lain semua usahanya Pak Ahyar itu ya, sampai sekarang. Sampai sekarang pun ya. Seperti itu. Mungkin Ibu bisa diceritakan, mungkin pas waktu masa di kanan itu selalu dinasihati kok selalu manut, apa mungkin kadang ngeyel, apa ya udahlah, kadang dia tuh selalu mempunyai ego sendiri. Kadang aku punya keputusan ini Pak. Enggak pernah. Anaknya itu nurut. Jadi Pak Ahyar mungkin orangnya penurut. Ya, penurut. Mungkin ketika dibilangi nggak pernah membantah gitu ya Bu. Tidak pernah. Kuncinya itu selalu taat sama orang tua. Mungkin ada Bu rasa masa itu orangnya jahil ataupun pernah nakal atau gimana Bu? Masa itu orangnya tuh kadang pernah nggak sih nakal ataupun jahil-jahil dengan teman-temannya atau kelakuan-kelakuan di kampung itu seperti apa nggak tahu? Ya segini cilik wis ngono kunda. Gimana ya Bu? Yo nek sekolahku dari nenek sekolah iku ngodoni kancane, kadang kancane dikei uler, dikei nase ngono. Gitu. Jadi kadang juga jahil juga Bu ya. Mungkin ada pesan-pesan Ibu untuk Pak Ahyar dan saudara-saudara atau dari adik-adiknya biar
sedulur AFM bisa tahu Bu? Ayo sing sabar, awakmu mulang ngaji, sing sabar. Agamamu sing dijaga, muga-muga apa paring awakmu nglancarno agama Gusti Allah, awakmu bakal ditulung karo Gusti Allah. Wis ngono kuwi pesanku. Jadi untuk teman-teman di luar sana, jadi kita tadi sedikit bincang-bincang dengan ibunda dari Pak Akhyar. Pada intinya untuk menjadi kunci sukses itu satu, harus ada doa restu dari orang tua. Dan tadi ibunya dari Pak Akhyar bilang, jadi orang harus selalu sabar, tekun, ulet, dan lebih mengutamakan dengan ibadahnya. Karena siapapun yang bisa menolong agamanya Allah itu bakal ditolong sama Allah. Ya, begitu Bu ya. Jadi harus selalu sabar gitu ya, untuk bisa menghadapi situasi seperti apa di luar sana, dan juga harus komitmen dengan usahanya yang berawal dari kecil jualan sosis sampai dia segede ini pun nggak luput jauh dari doa-doa dari ibunya. Oke, mungkin cukup sekian ya Ibu. FM Frostcast ini kita akhiri. Semoga nanti di lain waktu kita bisa berjumpa lagi, bisa kita lanjut lagi dengan Tutur FM. Ya, terima kasih ya Ibu bisa memberi informasi, menceritakan sosok Pak Akhyar itu seperti apa. Ya. Semoga kedepannya Ibu selalu diberikan kesehatan, kelancaran, diberikan umur yang panjang, mudah dan barokah. Amin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.